Dalam wadah masukkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir. Mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonannya itu mengembang putih dan mengental serta berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 12 atau 10 menit, tentunya disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Karena tanpa bahan pengembang, ini memixernya agak lama sedikit ya. Agar tidak terjadi kegagalan, pastikan gunakan bahan fresh ya untuk telurnya. Seperti ini ya hasil adonannya. Masukkan 150 gram tepung terigu, masukkan bertahap. Saya masukkan 2 kali ya, sambil diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk-aduk seperti ini dulu agar tidak berhamburan. Kemudian mixer sebentar saja menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepungnya tercampur rata dengan adonan. Saat mencampur tepung dengan adonan, tidak perlu terlalu lama-lama ya memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. ...150 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk balik perlahan sampai margarin tercampur rata dengan adonan. Saya masukkan bertahap 2 kali ya, agar mudah tercampur rata untuk margarinnya. Setelah semua margarinnya dimasukkan, aduk balik sampai tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Jadi cairannya harus benar-benar tercampur rata dengan adonannya. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW ya, yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin. Diaduk rata, kemudian dibuat untuk olesan. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan suhu 180 derajat memakai api atas bawah. Kemudian panggang adonan selama 50 menit. Di menit 10 terakhir saat menjelang matang, gunakan api bawah saja. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Ini ya, selama kurang lebih 45 menit ternyata bolunya sudah matang. Bisa dites dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Segera keluarkan bolu dari loyangnya. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat mulus, tidak gosong, dan sudah terlihat mengembang sempurna. Dipotong-potong ya, Masya Allah, saat dipotong sudah terasa tekstur bolunya itu sangat lembut. Jika ingin hasil bolunya atasnya tidak ada retak seperti dalam video, maka bisa dikurangi ya untuk suhu panas pada ovennya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar nikmat. Meskipun tanpa pengembang, hasilnya saya rasa benar-benar lebih enak. Dalam wadah masukkan 4 butir telur, pastikan telurnya masih fresh, 130 gram gula pasir. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box, berada di bawah judul ya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang sedang sampai adonannya putih mengembang dan kental. Untuk mixer yang saya pakai ini, saya mixer kurang lebih selama 8 menit. Semua disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Untuk adonan jangan terlalu over mix juga. Tambahkan 130 gram tepung terigu. Tepung saya memakai tepung terigu protein sedang. Sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu. Masukkan tepung bertahap sedikit demi sedikit sambil di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman sosial media kalian. Setelah semua tepungnya dimasukkan ke dalam adonan semuanya, mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya, karena itu bisa menyebabkan bolunya gagal atau ambles. Dengan spatula aduk adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Loyang saya memakai diameter 20 cm. Tuang adonan ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo Gawe yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan suhu 190, memakai api atas bawah selama 15 menit. Jadi ovennya dalam keadaan panas ini ya. Panggang selama 50 menit, tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Masya Allah, hasilnya benar-benar mengembang dan menul-menul. Ini saya panggang, ternyata selama 45 menit bolunya sudah terlihat kecoklatan dan matang. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya. Biarkan bolu dingin terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Potong-potong bolu sesuai selera. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya, teksturnya lembut. Lihat, meskipun tanpa margarin, tanpa minyak goreng, tapi hasil teksturnya terlihat super lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, meskipun tanpa pengembang, hasil bolunya itu enak sekali. Mirip dengan roti ban zaman dulu ya.